Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Hisma, NIM 1865010 kelas A. Di sini saya akan mereview materi 6 dari manajemen proyek TI. Langsung saja saya akan mempresentasikan. Yang pertama, tujuan. Tujuan itu ada beberapa tujuan. Satu, memahami tahapan-tahapan yang melakukan manajemen waktu proyek. Memahami input yang dibutuhkan dalam setiap serta output dihasilkan dari tahapan. Tiga, mengerti dan memahami cara membuat yang digrafikasikan distribusi di aktivitas. Tiga, mengenal berbagai alat yang dapat digunakan untuk manajemen proyek, khususnya grade of chart, PER, dan CPM. 5. Mengerti pengguna Gantt chart seperti dalam melakukan pengendalian pelaksanaan proyek. Adapun definisi dalam manajemen proyek manajemen waktu proyek adalah tahapan definisikan proses yang perlu dilakukan selama proyek berlangsung berkaitan dengan manajemen agar proyek dapat berjalan tepat waktu dengan tetap memperhatikan keterbatasan biaya serta menjaga kualitas produksi atau servis yang hasil unik dari proyek. 2. Dilakukan oleh pengelola proyek untuk menjamin suatu proyek akan selesai tepat waktu. 3. Dibutuhkan metode dalam meningkatkan kualitas perencanaan waktu dan jadwal untuk menghadapi jumlah kegiatan dan kompleksitas proyek yang cenderung bertambah. 4. Metode diagram balok, bar chart, dan analisis jaringan kerja network analysis dapat digunakan untuk menyajikan perencanaan dan pengendalian khususnya jadwal kegiatan proyek secara sistematis dan analitis. Adapun tahap manajemen waktu yaitu 1. Manajemen aktivitas. Seperti itu, identitas jadwal aktivitas yang harus dilakukan secara spesifik untuk memproduksi hasil proyek. 2. Pengurutan aktivitas. Identifikasi dan menghasilkan keterkaitan antara suatu dengan aktivitas lainnya. 3. Estimasi kebutuhan aktivitas. Estimasi jenis dan jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas yang sudah terjadwal. 4. Estimasi durasi aktivitas. Estimasi periode yang dibutuhkan untuk menjelaskan pembelajaran dan setiap aktivitas. 5. Membangun jadwal. Menganalisis urutan aktivitas, sumber daya dan dibutuhkan dan tantangan penurunan jadwal sebagai terbentuknya jadwal. 6. Mengendalikan perubahan jadwal. Tujuan untuk membahas waktu proyek. Inilah beberapa project team manajemen. Ada aktivitas realistis, ada aktivitas sugeristis, ada aktivitas horizontalistis, ada aktivitas durasi aktivitas, ada aktivitas sederhana aktivitas, ada aktivitas sesudah dikontrol. Masuk daftar aktivitas list. Itu dibuat berdasarkan WBS dan WBS disciplinary. Dua project definisi hambatan dan solusi yang tertera dalam sophistomis juga menjadi bahan pertimbangan ketika membangunkan aktivitas list. 3. Sebaiknya dibuat berdasarkan standar PON. Activities list telah bisa digunakan untuk organisasi yang bersangkutan. Atribut aktivitas itu identitas aktivitas, kode aktivitas, deskripsi aktivitas pendahuluan.
Aktivitas yang mengikutkan relasi logis antara aktivitas hal yang mempercepat dan yang memungkinkan melambat aktivitas sumber daya yang dibutuhkan, tentang tantangan dan hambatan serta asumsi. 2. Orang yang bertanggung jawab menginvestigasikan suatu pekerjaan. 3. Area geografis atau tempat pekerjaan harus dilakukan. 4. Tipe aktivitas, misalnya apakah suatu aktivitas harus dikerjakan dengan pembagian dan bertahap atau merupakan suatu kesulitan yang kerja yang dapat berdiri sendiri. 3. Milestone list, daftar peristiwa yang menjadi penanda selesai sesudah pekerjaan, misalnya tanggal, produk yang dihasilkan oleh laporan tersebut. Menggunakan dalam memonitorkan kemajuan proyek. 2. Urutan aktivitas. Setelah mendefiniasi aktivitas proyek, langkah-langkah harus dilakukan, yaitu membuat urutan aktivitas yang merupakan detail dan WBS, detail deskripsi produk, asumsi dan batasan-batasan untuk menentukan hubungan antara aktivitas. Terdapat 3 aturan mendapat, yaitu network diagram dan statistical capacity. 2. Predictability diagram. Masuk diagram yang menggunakan jaringan proyek atau network diagram merupakan bantu yang bisa digunakan dalam menyusun urutan aktivitas atau dapat disebut skema yang menunjukkan hubungan logis atau urutan aktivitas proyek yang menggunakan AOA atau disebut Activities on Arrow atau ADM atau Arrow Diagram Method. Walaupun manfaatnya itu menyusun kegiatan proyek yang memiliki sejumlah besar komponen dengan hubungan yang kompleks. 2. Membuat pemikiran jadwal proyek yang paling algoritmis. 3. Mengusahakan efisien sumber daya. Masuk untuk perbandingan CPM, PERT dan PDM. CPM dan PDM itu memakai teknik penyajian serta grafis dan memakai diagram anak panah, lingkaran serta menggunakan logika keuntungan dalam menyelesaikan urutan kegiatan pada suatu proyek. Mekanisme penggunaan, itu mekanisme penggunaan identifikasi lingkup proyek dan menguraikan menjadi mekanisme menjadi komponen kegiatan. Menyusun komponen-komponen kegiatan sesuai dengan untuk logika keterangan menjadi sejaringan kerja urutan terdapat berikutnya dengan seiring paralel. 3. Memberikan pemikiran kurun waktu masing-masing kegiatan. 4. Identifikasi jalur aktivitas web dan kurun waktu penyelesaian proyek. 5. Meningkatkan daya guna untuk hasil guna pemakaian sumber daya dengan melakukan jalur yang paling ekonomis dan meminta waktu pemakaian sumber daya. Arrow diagram, metode ADM disebut juga Arrow. Itu kita bahas project network diagram, aktivitas diproses sebagai tanda panah, node atau lingkaran sebagai penanda awal dan akhir sebuah aktivitas, hanya dapat menunjukkan bentukan dari awal dan terakhir. Proses Netflix diagram. Inilah proses diagram, itu adalah gambar-gambarnya seperti ini. Tanda atau logo. Masuk untuk Astimionoro atau disebut dengan AOA. Kegiatan ditambahkan sebagai anak panah yang menghubungkan dua lingkaran yang mewakili peristiwa. Seperti inilah peristiwa event atau terdahulu peristiwa event berikutnya. Lah kegiatan. Contoh gambar simbol pada AOA seperti ini simbolnya. Acok panah, lingkaran dan arah panah. Beberapa hubungan pada AOA itu kegiatan-kegiatan pada yang mendahulunya. Seperti ini kegiatan yang upaya yang langsung mengikutinya seperti ini. Kegiatan yang langsung itu dapat dijelaskan bersama seperti ini. Hubungan tergantungan dengan kegiatan seperti inilah. Hubungan aktivitas tergantung kegiatan. Berapa kegiatan umum menggunakan AOA? Inilah
harus dijelaskan, dibaca, harus dalamnya dari seluruh kejadian dan seterusnya. Contoh AOA, as meteor atau network diagram proyek. Inilah contohnya. Contoh AOA masuk seperti lintasan jalur kritis AE, masa proyek 8 tambah 20 itu 8. Inilah lintasan dari proyek maupun aktivitas node, aktivitas project diagram itu di PDM. Itu inilah aktivitasnya. Itu menjawab atau proyek yang umumnya diterapkan pada metode PDM. Aktivitas dipresentasikan oleh kotak-kotak. Tanda panah menunjukkan realisasi antara aktivitas lebih populernya dibandingkan ADM yang digunakan dalam menjaga proyek lunak. Lebih baik dalam menentukan tipe atau ketergantungan. Ini gambarnya. Simbol dalam AON. Inilah simbolnya, simbol kotak, arah panah dan arah panah. Aturan dasar AON. Salah satu aktivitas tidak dapat mulai sampai semua aktivitas yang dilakukan ini aturan-aturannya, satu spesies, satu nomor, aktivitas dan sebagainya. Aturan dalam penggunaan AOA itu pada menggambarkan konsep kerja AOA dapat beberapa dasar yang harus dilakukan. Ketahui dasar ini akan mempengaruhi secara pandang terhadap proyek dan aktivitasnya. Inilah gambarnya contoh dari aturan dari AOAN. Contoh penggunaan AOAN inilah yang proyek diagram PDM. Ini proyek kegiatan digambarkan dengan kotak pada antara kotak mewakili ketergantungan. Dari mulai dari finish or start, finish to start, start to finish. Simbol dalam PDM. Ini simbolnya. D itu sebagai durasi kegiatan. ES itu sebagai waktu dan melawan kegiatan dapat dimulai. Dan lain-lain. Contoh menggunakan PDM. Ini contoh darinya PDM. Itu kegiatan harus sebelum mengajarkan kegiatan D. Kegiatan B harus diselesaikan sebelum menjaga kegiatan E dan V dan lain-lainnya. Etnis durasi aktivitas. Nah, ini aktivitas telah menggunakan aktivitas. Nah, ini durasi adalah jumlah aktivitas waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan bisa ditambah dengan waktu. Gantt chart menempelkan jalur proyek dengan format standar yang dengan menentukan darah aktivitas tanggal dalam awal proyek. Ini simbol-simbol Dexter. Ini Gantt chart gambarnya. Contohnya dari Gantt chart untuk proyek berangkat lunak. Mitologi peristiwa. Contoh ganti chart. Contoh trauki ganti chart. Pengendalian perubahan dalam proyek. Lalu penyelesaian dengan secara beratur. Jangan berpikir bahwa setiap orang dapat bekerja dengan kapasitas 100% setiap saat. Dan lakukan rapat yang menyatakan kemajuan proyek dengan standarisasi yang akan yang keadaan yang dengan jelas dan jujur dalam mengekspresikan isu-isu yang berkaitan dengan jadwal. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mungkin tidak jelas apa yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.